Tes. Oke, tes. Oke. Baru sedikit ya yang hadir.
Ya, udah yang 9. Orang udah ngurus. Dia pakai masker dan nggak pakai masker. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Siapa? Ini mau pakai kamera enggak? Kamera apaan? Enggak, itu tapi mau kamera mukanya gitu. Ya udah begini nggak apa-apa, terus enggak. Sama abang kagak ngerti kan? Bu. Bisa. Assalamualaikum. 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 Siapa? Itu gurunya. Terus Abi iya waktu. Firly sini, Waalaikumsalam. sini Firly. Kamunya sini. Pakai tiung sini. Awalnya. Belum masuk ya. Kamera kamera. Pasang. Mana? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, kita bisa ngomong. Kalau Kita tunggu sebentar ya teman-teman yang lain biar masuk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai acaranya, silakan suaranya di-mute dulu, kemudian videonya harap dinyalakan ya. Sekarang kita akan mulai acaranya. Ya, suaranya tolong di-mute terlebih dahulu. Suaranya tolong di-mute terlebih dahulu. Suara saya terdengar? Iya, terdengar, Bu. Iya, Ya. Soalnya tolong di-mute terlebih dahulu suaranya. Masih ada yang belum? Minta tolong di-mute dulu suaranya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pembina Yayasan Keluarga Besar An-Najah, Ibunda Dr. Anda Hajah Maisa Rohmatsuni. Yang terhormat Ketua Yayasan Keluarga Besar An-Najah, Bapak Haji Arif Budiman, SH-LLM. Yang terhormat Kepala Madrasah Sanawiyah An-Najah, Ibu Imas Uliyah SSM Hub beserta wakil. Yang terhormat Ibu dan Bapak Wali kelas 7. Yang terhormat seluruh wali siswa dan siswa kelas 7. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmat seperti iman dan sehat sehingga kita bisa menghadiri acara ini. Kemudian sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini tanggal 13 Juli 2021 dalam acara sosialisasi program Madrasah Sanawiyah An-Najah tahun pelajaran 2021-2022, saya Hairunisa akan membacakan susunan acara hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan dan arahan kepala madrasah. Yang keempat, sesi tanya-jawab. Yang kelima, doa. Dan yang terakhir, penutup. Baiklah, kita mulai acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat Al-Quran yang akan dibawakan oleh Bapak Samsuri SAG. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدق الله العظيم. Lumayan bagus, Alhamdulillah, terima kasih atas ayat suci Al-Qur'annya. Kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dan arahan dari Kepala Madrasah kepada Ibu Imas Uliah SSM HUM. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Bu Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang saya hormati pembina Yayasan Keluarga Besar An-Najah, Ibu Dr. Anda Hajah Maisah Rahmat Suni, Bapak Ketua Yayasan Keluarga Besar An-Najah, Bapak Haji Arif Budiman, SH, LLM, Wakil Kepala Madrasah, seluruh Dewan Guru, dan tentunya Bapak Ibu Wali Siswa kelas 7 tahun pelajaran 2021-2022. Salam kenal kepada Bapak dan Ibu semuanya. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa pertama kali bertatap muka lewat kaca medianya masing-masing. Ada yang menggunakan laptop, ada yang menggunakan handphone, tapi mudah-mudahan pertemuan kita yang pertama ini membuka tali silaturahim kita, karena insya Allah selama 3 tahun yang akan datang kita akan bersatu menjadi satu keluarga, menjadi orang tua bersama bagi anak-anak kita yang akan mengenyam pendidikan di Madrasah Sanawiyah An-Najah. Sekali lagi saya ucapkan salam kenal dari saya secara pribadi, mewakili juga seluruh Dewan Guru yang ada di Madrasah Sanawiyah An-Najah. Mudah-mudahan silaturahim kita bukan hanya akan berakhir di 3 tahun ini saja, tapi insya Allah sampai di masa-masa yang akan datang, sehingga kita bisa terus saling membantu, saling mengingatkan, dan saling bermanfaat satu sama lain. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena perkenanan beliaulah yang membuat kita hari ini masih bisa mengikuti kegiatan, baik kegiatan sekolah maupun juga kegiatan sehari-hari, karena tentu semua itu merupakan hadiah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan rizki yang beliau berikan kepada kita semua untuk tetap menikmati kehidupan ini bagaimanapun bentuknya. Salawat dan salam kita panjatkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan silahkan ini akan terus kita jalankan dan kita praktikkan, dan sekarang juga sedang ditularkan kepada anak-anak kita, sehingga Bapak dan Ibu menjadi bagian penting dari proses pembelajaran anak-anak, salah satunya dengan menyekolahkan di Madrasah Sanawiyah An-Najah. Perlu saya sampaikan beberapa hal di pertemuan pertama kita kali ini. Oh, berarti dari sananya. Settingan dari adminnya. Memilih Madrasah Sanawiyah An-Najah sebagai tempat belajar anak-anak Bapak dan Ibu. Masa sulit seperti sekarang ini, kemudian di tengah pilihan beragam sekolah tentunya yang ada di sekitar Bapak dan Ibu sekalian, dengan demikian kami sangat berbangga dan mengapresiasi pilihan Bapak dan Ibu kepada madrasah sekolah kami, sehingga kami berharap apa yang sudah Bapak dan Ibu pilih kemudian akan bermanfaat bagi anak-anak Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan virtual Zoom hari ini. Tentu ini sangat penting bagi langkah awal pembelajaran anak-anak Bapak dan Ibu di Madrasah Sanawiyah An-Najah, karena berikutnya saya akan menjelaskan dan memaparkan beberapa hal terkait program dan apa saja yang akan dilakukan oleh anak-anak dalam pembelajaran selama di Madrasah Sanawiyah An-Najah. Dan yang ketiga, saya mewakili seluruh Dewan Guru di madrasah kami dengan sukacita, dengan senang hati menyambut seluruh siswa dan siswi yang telah menjadi santri, menjadi siswa di Madrasah Sanawiyah An-Najah. Berikut juga Bapak dan Ibu sebagai bagian dari keluarga kami, mulai hari ini hingga insya Allah setelah anak-anak lulus dari Madrasah Sanawiyah An-Najah. Bapak dan Ibu, karena kita pertemuannya secara virtual dan Zoom, biasanya
pemaparan program memakan waktu agak cukup lama, tapi mudah-mudahan supaya efektif di dalam bentuk virtual ini, saya sudah siapkan beberapa yang akan disampaikan, mudah-mudahan bisa terserap. Kalaupun ada hal-hal yang kurang dipahami atau ada yang terlewat, Bapak dan Ibu bisa komunikasikan langsung dengan wali kelasnya masing-masing di grup WhatsApp yang sudah dibuat kemarin. Dan insya Allah biasanya nanti wali kelas pun akan mengkomunikasikan kembali apabila pertanyaan-pertanyaan itu merupakan pertanyaan yang harus dijawab oleh kepala sekolah atau selainnya. Untuk itu saya izin untuk menampilkan. Oh, sorry, sebentar. Ya. Ya. Berikut adalah saya sampaikan mengenai program-program yang ada di Madrasah Sanawiyah An-Najah. Pertama kali perkenalkan tadi saya sudah sampaikan bahwa saya adalah kepala madrasah yang akan memimpin di MTS An-Najah dan menjadi orang tua kedua setelah Bapak dan Ibu di madrasah ini bagi anak-anak sekalian nantinya. Jadi mohon maaf nanti kalau misalnya saya sewaktu-waktu mengaku-ngaku gitu ya, Bapak dan Ibu adalah anak-anak saya gitu. Dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu sama-sama ikhlas dan ridho karena bagi saya anak-anak yang sudah masuk ke madrasah adalah bagian dari kehidupan kami sebagai guru dan pendidik. Hari ini adalah 13 Juli, kita akan bersama-sama melihat apa-apa yang ada di program Madrasah Sanawiyah An-Najah. Ya, yang pertama saya sampaikan visi misi dari MTS An-Najah. Kita memiliki visi unggul dalam prestasi dan terampil berdasarkan iman, takwa, serta berakhlak karimah. Tentu banyak sekali orang tua yang merasa bahwa sekolah adalah satu-satunya tempat untuk menjadikan anak-anaknya pintar, tapi menawarkan kepintaran untuk menjadi salah satu outcome yang akan dikejar dalam pembelajaran selama 3 tahun. Karena tentu kalau hanya berkutat berbicara tentang kepintaran, banyak sekali orang-orang pintar di luar sana. Nah, maka dari itu, maka MTS berkomitmen untuk mengejar prestasi, tapi prestasinya tidak disebutkan. Apakah prestasi itu harus dalam bentuk ranking 1, 2, atau 3, atau dia harus pintar secara eksakta, atau dia harus pintar dalam bahasa Inggris, tidak. Tapi kami menekankan bahwa anak-anak kami berikan ruang untuk menjadi berprestasi dengan kemampuannya masing-masing di bidangnya masing-masing, karena level kemampuan anak-anak tentu berbeda-beda masing-masing. Ada yang berprestasi dalam kemandirian, ada yang berprestasi dalam kesehatan, ada yang berprestasi dalam kejujuran, ada yang berprestasi dalam kreativitas, ada yang berprestasi dalam macam-macam sekali, sehingga saya berharap Bapak dan Ibu hari ini sudah punya visi yang sama dengan kami di Madrasah Sanawiyah An-Najah, bahwa hari ini kita berkomitmen bersama-sama, tidak ada yang merasa bahwa pintar itu hanya semata-mata ranking yang tertulis di rapot 1, 2, dan 3. Supaya tidak kaget bahwa nanti selama 3 tahun Bapak dan Ibu akan sering mendengar saya menyampaikan kepada anak-anak bahwa ranking 1, 2, dan 3 itu hanyalah bonus yang mereka dapatkan apabila mereka sudah berkomitmen menjalani kehidupan mereka dengan baik. Dengan baik dalam arti 1, mereka taat pada orang tuanya, 2, mereka taat kepada guru-gurunya, dan tentunya di atas semua itu mereka sudah menjalankan ibadahnya masing-masing, terlepas dari maksimal atau tidak gitu. Dengan demikian maka
visinya adalah terampil berdasarkan iman, takwa, serta berakhlakul karimah. Untuk mengakomodir ini semua, nanti kita akan terlibat dan akan mendapatkan pembelajaran-pembelajaran keagamaan untuk anak-anak, dan selain itu kita juga akan menambahkan pembelajaran tahsin dan tahfiz juga, serta ada beberapa pertemuan amaliyah ibadah biasanya di akhir semester dalam bentuk kegiatan penyuluhan langsung dari guru kepada siswa. Selanjutnya, ini adalah struktur kepengurusan dari Madrasah Sanawiyah An-Najah. Pertama, saya perkenalkan, pembina yayasan adalah Ustazah Dr. Anda Hajah Maisarah Matsumi, kemudian ketua yayasan adalah Bapak Haji Arif Budiman, kemudian saya kepala sekolah, ada wakil terbagi ke dalam dua, ada wakil kurikulum dan ada wakil kesiswaan dengan Ibu Siti Zikriah dan Pak Nasruddin SE. Untuk BP atau BK ada Bapak Ahmad Saiful Bahri, untuk OSIS ada Ibu Anis Purwaningsi, dan untuk tata usaha ada Ibu Fitria Sar'an, ada Ibu Rida, dan Bapak Nurdin. Untuk wali kelas sendiri, karena kelas kita terbagi ke dalam 4 rombel, maka Bapak dan Ibu tentu sudah mengenal wali kelasnya masing-masing karena kemarin sudah mendapatkan grup WhatsApp-nya. Yang pertama ada di kelas 71 Bapak Mar Ali, beliau juga akan mengajar mata pelajaran IPA. Kemudian Ibu Ira Anggraini di kelas 72 akan mengajar mata pelajaran IPS. Ibu Wajud akan mengajar di prakarya sekaligus menjadi wali kelas 73, dan Ibu Anis selain juga dia adalah pembina OSIS, wali kelas 73, beliau juga akan mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Kemudian untuk pelajaran fikih akan diajar oleh Bapak Jainuddin SHI, kemudian bahasa Indonesia akan diajar Ibu Haji Ida Farida. Untuk Al-Quran Hadis ada Bapak Haji Supandi. Untuk bahasa Arab akan diajar oleh Bapak Aminuddin. Untuk akidah akhlak akan diajar oleh Bapak Ahmad Noval SAG. Untuk SKI akan diajar oleh Ibu Hajah Romlah. Kemudian untuk tahsin dan tahfiz penunjang akan ditambah oleh Bapak Muhammad Hashim MAG. Untuk PKN ada Ibu Tuti Yuliati, untuk PJOK ada Bapak Apip, untuk SBK ada Ibu Yuni, dan untuk guru utama tahsin dan tahfiz ada Bapak Syamsuri, untuk matematika ada Bapak Jafar, dan yang terakhir ada guru piket kami adalah Ibu Nenden Sitaresmi. Nah, sebetulnya guru di MTS lebih dari ini, namun yang akan terjun langsung di mata pelajaran dan kepengurusan yang bersinggungan langsung dengan kelas 7 hanya ini untuk sementara. Nanti kelas 8 guru bahasa Inggrisnya berubah, untuk guru matematikanya ganti juga, karena memang beberapa mata pelajaran biasanya kita memiliki guru-guru yang berbeda untuk setiap tingkat. Gitu ya. Jadi untuk selama setahun ini anak-anak Bapak dan Ibu akan belajar 15 mata pelajaran. 5 pelajarannya adalah 5 pelajaran agama, terdiri dari fikih, kemudian kenapa dia nggak bisa geser? Nah, ini. Untuk PAI sendiri ada fikih, akidah akhlak, SKI, Al-Quran Hadis, dan bahasa Arab. Untuk eksaknya itu meliputi matematika dan IPA terpadu. Kenapa dibilang IPA terpadu? Ini berbeda nanti dengan waktu zamannya SD. Kalau dulu IPA berarti hanya lebih banyak kepada biologi biasanya kalau di tingkat SD. Kalau untuk di MTS, IPA terpadu itu meliputi nantinya ada biologi, ada fisika, dan ada kimia. Namun presentasinya tidak terlalu besar, mereka digabung menjadi satu sehingga mata pelajarannya juga tetap bisa dikejar oleh siswa tingkat SLTP. Untuk bahasa ada 2, ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, dan mata pelajaran lainnya adalah ada IPS terpadu. IPS terpadu itu gabungan dari sejarah, ekonomi, dan geografi, kemudian PKN, PJOK, SBK, prakarya,
tahsin dan tahfiz Al-Quran. Untuk tahsin dan tahfiz Al-Quran itu sendiri, Bapak dan Ibu perlu kami jelaskan dan sampaikan bahwa target anak-anak tentu tidak ada yang sama. Kita buat target minimal 3 tahun, anak bisa lulus dengan telah hafal tahfiz juz 30. Itu hanyalah target minimal. Tapi boleh nggak melampaui dari itu? Boleh. Kenapa kami sampaikan target minimalnya hanya juz 30? Ada beberapa pertimbangan. Salah satunya adalah income atau kemampuan anak dari sekolah asal berbeda-beda. Terutama kemampuan membaca Al-Qur'annya. Berdasarkan kemarin ujian di tes PPDB, masih ada beberapa anak yang harus memulai pembelajaran tahsin dan tahfiz bukan pada hafalan, tapi pembacaan atau pembenaran tahsin, cara baca tajwid dari Al-Qur'annya itu sendiri. Mungkin akan dimulai dengan Iqra atau juga mungkin akan dimulai dengan Al-Qur'an tapi di surat-surat awal pertama. Dengan demikian untuk anak-anak tersebut berarti kurang lebih selama 1 semester pertama di kelas 7 belum mungkin untuk mengikuti tahfiz, baru mengikuti kelas tahsin saja. Karena itulah maka target untuk selesai tahfiz berbeda-beda setiap anaknya. Tapi insya Allah minimal kita berusaha bersama-sama bersinergi antara guru, sekolah, dengan orang tua agar setidaknya untuk modal mereka hidup beribadah dalam keseharian mereka di masa yang akan dewasa nanti, kita selesaikan tahfiz mereka, mudah-mudahan lulus dengan menyelesaikan tahfiz juz 30 gitu. Kemudian apakah ada siswa-siswa di MTS An-Najah yang melampaui juz 30? Tentu banyak. Minimal ada 3 atau 2 juz yang diselesaikan selama 3 tahun oleh anak-anak yang memang kalau start awal kelas 7-nya sudah baik tahfiznya. Gitu. Ada juga yang pernah menyelesaikan 15 juz selama di MTS An-Najah. Karena itu saya tekankan kembali kepada Bapak dan Ibu, ini pure merupakan hasil dari anak-anak kita sekalian. Jadi tidak mungkin bisa melakukan dan kami pun tidak mau memaksakan anak untuk betul-betul hanya bisa tahfiz tanpa membenarkan atau membetulkan lebih dulu bacaan. Untuk seragam nanti akan dibagikan seragam 5 setel seragam, kemudian ada alma mater yang itu semua biasanya digunakan dalam keseharian anak-anak. Baik nanti secara luring maupun daring. Akan ada waktu-waktu di mana anak-anak memang diwajibkan untuk menggunakan seragam, walaupun mereka masih dalam keadaan daring. Untuk Senin, Selasa, dan Sabtu yang digunakan adalah atasan putih dengan bawahannya biru dongker. Untuk Rabu adalah pramuka. Untuk Kamis adalah atasan batik dengan bawahan putih. Untuk Jumat adalah atasan biru toska atau biru muda dengan bawahannya putih. Nah, khusus ini kolom yang di sebelah paling kanan saya tuliskan wajib menggunakan seragam sesuai jadwal yang diberlakukan, terutama apabila nanti insya Allah kita sudah masuk ke sekolah gitu ya, pembelajaran di sekolah. Baju ketat, celana pensil, rok mengatung tidak diperbolehkan, dan sepatu wajib berwarna hitam. Standar kenaikan kelas, ini penting saya sampaikan, di Madrasah Tsanawiyah An-Najah ada standar 3 standar utama yang harus dikejar apabila anak mau naik kelas, baik dari kelas 7 ke kelas 8 maupun kelas 8 nanti ke kelas 9. Yang paling pertama adalah standar akhlaknya. Biasanya kita akan membuat rapot sikap dalam setiap kali ujian.
baik itu ujian PTS maupun PAS maupun kenaikan kelas. Jadi setiap siswa di Madrasah Tsanawiyah akan menerima 2 rapot. Pertama adalah rapot kurikulum yang sama dengan sekolah-sekolah yang lainnya, rapot pemerintah gitu ya judulnya. Yang kedua adalah rapot sikap. Rapot sikap ini akan meliputi penilaian secara pribadi anak kita, mulai dari cara berinteraksi, cara berbicara, cara menanggapi di media sosial, cara dia kemudian berkomunikasi dengan wali kelas ataupun dengan guru-guru yang lainnya, itu semua akan masuk ke dalam penilaian akhlak dan akan dituangkan di dalam rapot sikap. Gitu ya, Bapak dan Ibu. Dan ini merupakan penting sekali, komponen yang sangat penting di Madrasah Tsanawiyah An-Najah. Akhlak yang mencakup kebaikan tentu, kemudian dia tidak merokok dan tidak menggunakan narkoba. Itu penting sekali untuk kita sepakati bersama gitu. Nilai di Madrasah Tsanawiyah An-Najah, kita memiliki KKM minimalnya adalah 73 di tahun lalu, kemungkinan akan ada kenaikan di tahun ini, mungkin kisarannya di 75. Dengan demikian, apabila pada saat ujian tertentu, misalnya PTS, PAS, atau kenaikan kelas, anak kita mendapatkan nilai ujian di bawah 75, artinya berarti dia tidak lulus KKM. Namun demikian, tidak usah khawatir Bapak dan Ibu, karena satu kali lagi saya sampaikan bahwa nilai itu adalah bonus untuk anak-anak. Kalau dia sudah soleh, dia sudah nurut, dia sudah rajin, insya Allah pasti buahnya nggak jauh-jauh dari nilai yang baik tentu. Gitu ya. Jadi si lulus KKM gimana kalau anak kita tidak lulus KKM saat ujian? Anak tetap boleh naik kelas apabila dia tidak lulus KKM, tapi maksimal hanya 3 mata pelajaran yang boleh tidak lulus. Artinya dari 15 mata pelajaran, boleh anak tidak lulus 3 mata pelajaran, dia masih dikategorikan bisa naik kelas selanjutnya. Jadi saya mohon sekali untuk disikapi oleh semua orang tua bahwa kadang anak-anak ada proses jatuhnya, anak-anak juga ada proses kurangnya, anak-anak juga ada proses sumuk, bosen atau apa ya istilahnya lainnya, nggak nyambung, nggak connect dengan apa ya semua yang diajarkan oleh guru. Itu sangat mungkin terjadi sehingga boleh jadi itu akan berpengaruh kepada nilai. Nah, Bapak dan Ibu tidak perlu harus mengejar-ngejar betul, karena tentu nilai itu tidak akan berpengaruh besar nantinya di kehidupan nyata. Tapi memang sebagai motivasi bagus sekali mereka untuk meningkatkan kualitas belajarnya dengan motivasi nilai. Cuman saya berharap kita semua tidak selalu ngomongin bahwa kenapa kamu nggak ranking, kenapa nggak kamu juara. Coba lihatlah kemampuan atau prestasi anak-anak kita lainnya, mungkin di akhlaknya, mungkin di kehadirannya yang baik, mungkin di rajinnya, mungkin dalam kejujurannya, itu patut tetap diapresiasi oleh kita semua. Yang ketiga adalah kehadirannya. Kehadiran absen diperbolehkan maksimal 20% selama 1 tahun. Selama 1 tahun anak-anak boleh tidak hadir mengikuti pembelajaran, maksimal adalah 20%. 5% karena sakit, 5% karena izin, 10% karena alfa atau tanpa keterangan, gitu ya. Jadi gimana Bu cara menghitungnya? Dari 110 hari misalnya atau 180 hari, berarti 20% hanya sekitar 30 untuk 1 tahun. 30 sampai 32 hari boleh tidak masuk, gitu ya. Boleh tidak masuk. Tapi itu pun dengan pembagian yang adil. Sakitnya ada sekian, izinnya ada sekian, alfanya juga ada sekian. Dan kami mohon sekali kerjasama dari Bapak dan Ibu untuk sama-sama mengontrol kehadiran anak, terutama dalam masa daring seperti ini. Anak kadang-kadang hanya on
hanya on gadget gitu ya, ternyata dianya tidak mengikuti kegiatan pembelajaran. Ini harus aware juga nih Bapak dan Ibu bahwa mendampingi pembelajaran anak tidak hanya sebatas memberikan fasilitas gadgetnya saja. Karena gadget itu kadang-kadang anak tidak maksimalkan betul-betul untuk pembelajaran. Gitu ya. Jadi saya mohon sekali pendampingannya dalam kehadiran, kalaupun tidak bisa masuk, diperbolehkan Bapak dan Ibu secara langsung hubungi wali kelas untuk meminta izin atau mengabarkan perihal sakit atau keadaan-keadaan lainnya. Insya Allah kami paham dan kami akan proses perizinannya. Jadi supaya tidak anak-anak mengambil keputusan sendiri dan menghilang tanpa diketahui baik oleh guru maupun oleh orang tua. Seluruh peraturan bisa Bapak dan Ibu baca, kemudian lebih lengkapnya di buku penghubung. Buku penghubung yang paling kiri ini khusus untuk anak santri, kemudian untuk yang pulang pergi adalah yang bukunya labelnya warna biru. Jadi untuk santri nanti akan mendapatkan keduanya, baik yang pulang pergi maupun yang biru maupun yang kuning ini. Tapi kalau untuk yang pulang pergi hanya mendapatkan satu saja. Kemudian yang selanjutnya mau saya jelaskan adalah tentang perihal bentuk pembelajaran. Bentuk pembelajaran pada masa sekarang saya perlu tekankan akan ada dua kemungkinan Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah pembelajaran normal, yang kedua adalah pembelajaran kenormalan baru. Gitu ya. Pembelajaran normal tentu ini berarti melihat cara belajar 2 tahun silam sebelum pandemi. Anak-anak belajar full dari pagi sampai menjelang asar di madrasah kami. Tapi ini semua tidak mungkin dilakukan apabila belum ada pernyataan resmi dari pemerintah bahwa pandemi sudah berakhir dan dengan demikian KBM seluruhnya yang bersifat tatap muka di madrasah belum tentu bisa dijalankan apabila pernyataan tersebut belum dikeluarkan. Bentuk pembelajaran yang kedua adalah pembelajaran kenormalan baru. Apa-apa yang menjadi syarat dari terjadinya pembelajaran ini? Yang pertama, apabila PPKM berakhir. Kalau PPKM darurat berakhir, boleh jadi kita akan melangsungkan pembelajaran kenormalan baru. Yang kedua, izin tatap muka diberikan oleh minimal Satgas Kecamatan. Yang ketiga, orang tua dan siswa memilih untuk mau belajar di rumah atau di madrasah. Artinya tidak ada paksaan, tidak ada kewajiban pada saat pemberlakuan kenormalan baru, Bapak dan Ibu harus luring atau harus daring. Tidak. Kami tetap melayani keduanya. Artinya kalau ada orang tua dan siswa yang memilih tatap muka di madrasah, kami akan layani dengan konsekuensinya Bapak dan Ibu wajib berkomitmen memenuhi standar prokes dan standar pencegahan penularan COVID-19 yang ditetapkan oleh pemerintah dan madrasah. Tapi kalaupun Bapak dan Ibu merasa, aduh kayaknya saya masih insecure, belum mau dan belum percaya kalau anak-anak ada di tengah-tengah lingkungan yang terbuka, khawatir terpapar, dan seterusnya, maka kami pun tetap akan memberikan pelayanan pembelajaran daring bagi anak-anak atau orang tua yang memilih untuk tetap melaksanakan pembelajaran di rumah secara jarak jauh. Dan syarat yang terakhir tentunya kalau bagi anak-anak yang mau sekolah tatap muka pada pembelajaran kenormalan baru, yang paling penting adalah anak-anak atau siswa dan siswi MTS An-Najah wajib telah divaksin. Itu merupakan syarat yang juga telah dilakukan oleh seluruh satuan pendidikan berdasarkan kewenangan yang diatur oleh Kemendikbud. Gitu. Karena mulai sekarang
anak usia 12 sampai 17 sudah diperbolehkan untuk vaksin COVID-19. Dengan demikian, Bapak dan Ibu silahkan mempersiapkan diri kalau PPKM berakhir, kemudian izin dari Satgas diberikan, Bapak dan Ibu memang bisa berkomitmen untuk prokes dan mengantarkan anak sekolah sampai ke gerbang kami, maka siap-siap juga untuk vaksin. Dengan demikian anak-anak Bapak dan Ibu bisa mengikuti kegiatan tatap muka di madrasah. Tapi kalau tidak bisa komitmen, kemudian tidak mau vaksin, saya sarankan Bapak dan Ibu tetap melanjutkan memilih pembelajaran secara jarak jauh, pembelajaran daring di rumah. Tatap muka, bedanya antara tatap muka terbatas, dan daring. Untuk jam, kalau tatap muka normal, KBM dimulai jam 6.50 dan anak-anak baru pulang jam 14.20. Untuk tatap muka terbatas di saat kenormalan baru, mulainya adalah jam 7.30, jam 11.50 KBM sudah selesai, tapi anak-anak baru dipulangkan setelah mengikuti sholat zuhur berjamaah. Mohon maaf saya salah menuliskan, ini bukan 13.45, maksudnya adalah 12.45, anak-anak sudah bisa dijemput pulang oleh orang tua. Untuk daring, pembelajaran dimulai jam 7 dan selesai sebetulnya di 10.40. Tapi setelah 10.40 akan ada monitoring atau ada tambahan pembelajaran ketiga di hari Selasa, Rabu, dan Jumat. Kemudian anak-anak akan mengisi evaluasi pembelajaran pada pukul 12.30 sampai 12.40. Jadi setiap hari kami menyiapkan link yang mengevaluasi apakah anak-anak memang mengikuti pembelajaran atau tidak. Jumlah siswa untuk tatap muka normal, kelas akan diisi 25 sampai 35 siswa. Tapi untuk tatap muka terbatas, apabila kita bisa masuk mungkin Agustus atau September nanti, maka tatap muka terbatas hanya akan diisi oleh 13 sampai 15 siswa. Dengan jam belajar 30 jam per pekan, masing-masing jam adalah 20 menit durasinya. Untuk daring, tetap dengan sesuai jumlah kelasnya yang sekarang, tidak akan ada perubahan, masuknya full setiap hari dengan beban belajar 15 mata pelajaran per pekan, masing-masing mata pelajaran berdurasi 60 menit. Apa-apa yang harus disiapkan untuk bersiap sekolah di Madrasah Tsanawiyah An-Najah? Yang pertama, anak-anak wajib memiliki alat sholat pribadi masing-masing. Walaupun dalam keadaan daring, nanti akan ada Google Meeting dengan wali kelasnya masing-masing yang akan melihat apakah anak-anak memang benar melaksanakan sholat duha, tadarus, dan sholat zuhur. Qalon munjiat dan buku penghubung ini wajib dimiliki oleh setiap siswa dan itu disediakan oleh sekolah, akan dibagikan. Buku pelajaran terdiri dari buku paket dan LKS itu juga sudah disediakan oleh sekolah. Buku tulis dan alat tulis itu menjadi bagian tanggung jawab dari orang tua. Perlengkapan tambahan yang ditugaskan oleh guru apabila ada tugas-tugas yang memang membutuhkan perlengkapan, terutama mungkin nanti prakarya atau seni budaya. Kemudian pencegahan COVID-19, vitamin kami berharap anak-anak terjaga dengan mendapatkan suplemen. Kemudian kalau masuk ke sekolah tatap muka berarti anak-anak wajib menggunakan masker dan face shield gitu. Namun dari sekolah sendiri nanti akan ada pembagian masker untuk anak-anak, masker kain sebanyak 7 buah per anak dan baru akan dibagikan ketika ada kabar tatap muka akan dilangsungkan karena khawatir tercecer dan lain sebagainya pas masuk malah nggak ada gitu. Yang terakhir adalah bekal makan siang dan botol minum apabila nanti Bapak dan Ibu berpikir anak-anak mau masuk ke dalam pembelajaran tatap muka di sekolah. Platform yang digunakan selama PJJ, yang pertama yang menjadi main dari pembelajaran
yang menjadi platform utama base-nya adalah Google Classroom, Google Meet, dan WhatsApp. WhatsApp digunakan untuk pembagian informasi dan komunikasi baik untuk orang tua kepada wali kelas maupun anak-anak kepada wali kelas atau guru-guru yang membutuhkan konsultasi, diskusi, dan lain sebagainya atau butuh informasi. Nah, untuk Google Classroom sendiri ini nanti untuk pembagian materi dan berlangsungnya KBM sehari-hari, adapun Google Meet digunakan untuk tatap muka secara langsung, face to face antara guru dengan siswanya. Adapun Zoom hanya digunakan sewaktu-waktu untuk kegiatan yang skalanya besar. Skalanya besar artinya melibatkan lebih dari 40 orang. Karena untuk Google Meet sendiri mungkin akan ada keterbatasan jumlah siswa yang bisa terlibat atau guru yang terlibat, sehingga untuk event-event besar seperti kuliah umum, kemudian event kegiatan di luar belajar seperti literasi, lomba-lomba, dan lain sebagainya, biasanya kita menggunakan Zoom sekolah yang memang berbayar dan memiliki kapasitas tamu atau peserta sebanyak 500 orang. Jadi nanti Zoom tetap akan digunakan tapi tidak banyak, hanya dalam event-event tertentu saja. Aplikasi penunjang pembelajaran nanti akan ada beberapa yang digunakan oleh Dewan Guru. Yang pertama adalah Nearpod, yang kedua adalah YouTube, ada Peer Deck, kemudian Google Form, Quizzes, Flipsnacks, dan Google Slide. Nah, ini semua Bapak dan Ibu tidak usah khawatir gitu ya. Gimana nih cara penggunaannya? Biasanya nanti insya Allah Bapak dan Ibu guru kami akan memberikan linknya, baik itu di WhatsApp ataupun di Google Classroom atau di Google Meet. Mereka akan mengirimkan setelah pembelajaran berlangsung. Biasanya mereka akan kirimkan linknya untuk Nearpod misalnya, untuk YouTube, untuk Peer Deck, dan lain-lainnya gitu. Jadi kalaupun biasanya tidak mengunduh, insya Allah tetap akan bisa mengikuti. Tapi memang lebih baik beberapa aplikasi penting yang memang digunakan setiap hari seperti Google Classroom, Google Meet, dan Zoom. Saya berharap Bapak dan Ibu memastikan seluruh anak-anak dalam device yang digunakan sudah terdownload dan ada di dalam device-nya. Saya tidak mewajibkan anak-anak menggunakan handphone, gitu ya. Tidak diwajibkan anak-anak menggunakan handphone pribadi. Bapak dan Ibu bisa bisa menggantinya dengan misalnya laptop, tab, atau apapun itu, atau juga tetap menggunakan handphone Bapak dan Ibu juga boleh. Yang penting semua pembelajaran bisa diikuti dengan lancar dan baik. Gitu. Penjelasan lengkap mengenai pembelajaran jarak jauh ini nanti akan kita bagikan panduannya dalam bentuk booklet PDF. Nah, Bapak dan Ibu bisa baca, bisa ikuti petunjuknya, gimana cara buka Nearpod, gimana cara buka YouTube, Peer Deck, dan lain-lain, dan akan dibagikan selamanya tanggal 15 Juli 2021. Ini kalender kegiatan yang akan kita lakukan selama 1 tahun di luar belajar. Ya, Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu bisa perhatikan dalam pembiayaan yang dibayarkan di awal tahun, ada yang disebut dengan perlombaan dan perayaan lain-lain kegiatan gitu. Nah, itu biayanya memang digunakan alokasinya untuk hal-hal kegiatan yang berikut ini gitu. Memang agak panjang dan banyak, walaupun pandemi, kita sudah buktikan selama 1 tahun kemarin seluruh kegiatan ini bisa tetap dilaksanakan dan insya Allah juga tidak mengurangi esensi dari kepentingan. Yang pertama kita akan melaksanakan matsama pada tanggal 21 sampai 23 Juli besok. Matsama itu adalah masa ta'aruf siswa madrasah gitu ya, kayak kalau di sekolah SMP namanya MPLS gitu.
kalau di Kemenak, sekolah Kemenak namanya Matsama. Kemudian nanti kita ada perayaan Tahun Baru Hijriah, ada HUT RI, ada virtual tour sebanyak 4 kali dalam 1 tahun, ada perayaan Hari Batik, dan ini semua biasanya perayaan-perayaan bentuknya lomba, pembagian hadiah, dan lain sebagainya. Maka dari itu memang cost biayanya memang agak besar, sehingga pembiayaannya dikhususkan pembayaran awal tahun. Maulid Nabi, Sumpah Pemuda, Hari Pahlawan, Hari Guru, literasi bersama kepala madrasah ada 2 kali selama 1 tahun. Ini biasanya kegiatan membaca khusus untuk anak-anak. Kemudian Isra Mi'raj, pesantren Ramadan. Apakah kegiatannya tetap dilaksanakan kalau pandemi? Iya, jawabannya adalah iya. Tahun lalu kita tetap mengadakan pesantren Ramadan, kegiatan Ramadan full dari hari pertama Ramadan sampai hari ke-15 Ramadan, dan banyak yang dilakukan oleh anak-anak di rumah. Kita akan siapkan project kit-nya sehingga anak-anak tinggal merangkai dan mengikuti apa-apa yang harus dilakukan. Kemudian ada Hari Kartini, kemudian di luar kegiatan project ada kegiatan kurikulum. Yang pertama nanti besok Bapak dan Ibu saya undang untuk datang ke sekolah, akan dibagikan urutannya oleh wali kelas, pengambilan buku dan lain-lain, buku, seragam, dan hal-hal yang dibutuhkan untuk Matsama. Jadi biasanya kita sudah siapkan apa-apa yang menjadi kit di Matsama dan harus dibuat karyanya oleh anak-anak. Jadi Bapak dan Ibu mohon untuk mengambil pada tanggal 14, termasuk juga untuk yang santri dengan domisili yang dekat dengan An-Najah, kami mohon mengambil dengan jadwal yang sudah diatur, nanti akan diumumkan oleh wali kelasnya masing-masing, supaya tidak menimbulkan kepadatan, keramaian gitu. Biasanya kita mengatur kehadiran orang tua itu per 5 sampai 10 orang dalam setiap jamnya. Sehingga Bapak dan Ibu saya mohon sekali untuk memperhatikan detail-detail jam, detail-detail waktu, tanggal, hari, sehingga tidak terjadi bentrok dan tidak terjadi kami seolah-olah pelayanannya kurang maksimal kalau nanti terlalu padat datangnya dalam satu waktu yang sama. Pengambilan buku dan lain-lain untuk santri yang jauh, bagaimana Bu gitu? Untuk yang sangat jauh, kemungkinan akan kami paket dalam paket ekspedisi kita kirimkan. Untuk Jakarta dan sekitarnya, Bekasi, Jakarta dan Bekasi, kami akan membuka stand insya Allah pada hari Kamis di Jakarta Timur dan di Jakarta Selatan. Ada 2 titik yang akan kami buka dengan jam yang tertentu. Nanti kita akan share kepada Bapak dan Ibu di mana lokasinya sehingga Bapak dan Ibu bisa mengambil ke tempat tersebut. Kita akan belum tentukan hari ini koordinatnya karena kami masih mempertimbangkan lokasi yang strategis untuk semua wilayah, baik itu Jakarta Timur bagian Klender, bagian Cakung, atau bagian Pondokopi dan sekitarnya. Jadi kami sedang memutuskan di mana letak yang paling pas sehingga juga bisa nyaman untuk semua orang tua gitu. Tanggal 19 nanti kita akan mengadakan kegiatan doa bersama. Doa bersama ini dilakukan untuk mendoakan tentunya pembelajaran yang akan kita lakukan selama 1 tahun ke depan. Mudah-mudahan Allah merahmati dan melindungi kita semua 1 tahun yang akan datang. Dan kita juga akan mendoakan kita mendapatkan banyak kabar duka 2 pekan terakhir berkaitan dengan kakak-kakak kelas yang kehilangan orang tuanya karena kasus COVID-19, sehingga ini juga menjadi bagian dari apa yang akan dilakukan oleh madrasah. Kita mendoakan untuk orang tua yang masih hidup, orang tua yang sudah meninggal, anak-anak yang sedang terpapar, orang tua yang sedang terpapar, guru-guru juga ada juga yang masih terpapar, dan kemudian juga insya Allah mudah-mudahan doa kita juga diijabah Allah untuk keseluruhan negara kita.
penilaian tengah semester akan ada 2, Bapak dan Ibu, di semester ganjil dan semester genap. Semester ganjil ada di bulan September dan semester genap ada di bulan Maret tahun yang akan datang. Untuk penilaian akhir semester ada di bulan November sampai Desember, dan kenaikan kelas ada di bulan Juni tahun yang akan datang. Untuk pembagian rapot ada 2 kali, yang pertama di bulan Desember, yang kedua ada di bulan Juni. Kita juga akan melaksanakan hataman Al-Quran gitu ya Bapak dan Ibu. Kenapa ada hataman Al-Quran? Karena setiap pagi anak-anak akan dibimbing untuk membaca Al-Quran tadarus bersama, dan kita punya target minimal dalam 1 tahun Madrasah Sanawiyah An-Najah wajib menghatamkan bacaan secara bersama-sama sebanyak 1 kali. Jadi ini di luar bacaan Quran yang dilakukan oleh anak-anak secara pribadi di rumah gitu. Jadi pagi-pagi ada anak-anak akan baca Quran dan sholat duha. Itulah yang akan dicatat dan diistiqomahkan untuk diselesaikan bacaannya selama 1 tahun dan dihatamkan pada bulan Mei tahun 2022 nanti. Saya rasa itu Bapak dan Ibu secara singkat yang bisa saya sampaikan dalam perkenalan kita hari ini. Saya berharap kita semua bisa bersinergi, kita semua bisa saling bahu-membahu dalam mengurus anak-anak kita ke depan selama 1 tahun. Dan apabila ada kekurangan, ada hal-hal yang tidak dipahami, Bapak dan Ibu bisa komunikasikan langsung dengan wali kelas atau dengan staf tata usaha kalau berkaitan dengan keuangan. Dan jangan khawatir karena kita sudah jadi satu keluarga. Kalau ada hal-hal yang sulit, boleh disampaikan dulu, jangan langsung jiper atau apa ya, aduh malu hati, malu diri, sehingga malah jadi menghilang gitu ya. Saya mohon tidak dilakukan, mohon dikomunikasikan kalau ada hal-hal yang mungkin bisa kami carikan jalan keluarnya bersama-sama gitu. Sekali lagi terima kasih untuk kehadiran Bapak dan Ibu sekalian pada hari ini, dan saya sangat berbahagia menyambut Bapak dan Ibu menjadi bagian dari keluarga Madrasah Sanawiyah An-Najah dan berbahagia juga menerima anak-anak Bapak dan Ibu sebagai bagian dari anak-anak kami, penerus kami, dan insya Allah menjadi saksi bahwa Bapak dan Ibu memberikan pendidikan yang baik untuk mereka kelak nanti. Terakhir sekali saya mohonkan kita membaca Al-Fatihah 1 kali. Kita berdoa untuk kita bersama, untuk Bapak dan Ibu secara pribadi, keluarga Bapak dan Ibu di rumah, mudah-mudahan Allah selalu jaga, lindungi, selamatkan, dan selalu dijauhkan dari segala macam mara bahaya dan segala macam virus yang ada di luar sana. Kami juga mohon doa yang tulus dari Bapak dan Ibu untuk seluruh Dewan Guru yang akan mengajar selama 1 tahun yang akan datang, mudah-mudahan dalam kesehatan yang baik selamanya, kemudian mudah-mudahan kami selalu dalam keikhlasan dan dalam kondisi yang dimudahkan sehingga bisa terus memberikan manfaat pendidikan bagi anak-anak Ibu dan Bapak. Dan yang terakhir kita berdoa juga untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita kelak menjadi orang-orang yang sukses, lebih sukses dari kita semua sebagai orang tuanya. Kita juga berdoa mudah-mudahan mereka menjadi orang-orang yang berbahagia dengan pendidikannya, dengan proses belajarnya. Kita juga berdoa mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang adil dalam menerima kebaikan dan adil dalam memberikan kebaikan untuk orang-orang banyak di sekelilingnya. Kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Terima kasih sekali lagi untuk waktu yang diberikan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita bisa ketemu secepatnya, bisa bermuajahah langsung, bisa saling bersilaturahim secepatnya, dan anak-anak bisa balik bersekolah, sekolah tatap muka di madrasah. Doakan, mudah-mudahan keadaannya
segera pulih untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah, mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Imas atas sambutan dan arahannya. Semoga informasi yang telah diberikan mudah dipahami oleh wali siswa semuanya. Kemudian acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada wali siswa yang ingin bertanya. Sebelum bertanya, boleh klik simbol angkat tangan dulu. Kemudian setelah dipersilakan, silakan sebutkan nama, kemudian pertanyaannya. Atau bisa ditulis di kolom chat mungkin ya. Ada yang mau bertanya? Kesya? Siapa nih? Kesya Nur. Iya, Kesya Nur, silakan. Tadi Kesya Nur ya. Silakan buka suaranya. Sebutkan nama, kemudian pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Nama saya Keisha. Ya, makasih. Ya, oke. Kira-kira Bu Guru dalam pembicaraan seragamnya itu kapan ya? Mohon maaf Ibu, tolong diulang karena kurang jelas suaranya. Kalau pengambilan buku paket dan Pengambilan ya. Kapan ya? Pengambilan buku paket dan seragam ya. Iya. Pengambilan buku paket dan seragam untuk siswa pulang pergi akan dimulai besok, Ibu. Hari ini nanti wali kelas akan umumkan siapa di jam berapa, kemudian tanggal berapa. Nanti biasanya kita sudah atur jadwalnya supaya tidak numpuk orangnya. Tapi insya Allah mulai besok sudah akan dibagikan seragam, buku paket, LKS, perlengkapan yang akan digunakan untuk kegiatan matsama pun sudah disiapkan semuanya. Itu jawabannya Ibu. Bagaimana? Bukan orang tuanya di rumah apa aja Bu? Kan sebagian sudah ada yang disiapkan dari sekolah. Jadi orang tuanya di rumah siapkan apa harus disiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu berarti anak siswa santri atau siswa pulang pergi ya Bu? Pergi. Oh, pulang pergi. Kalau pulang pergi ya berarti hanya menyiapkan alat tulis karena seragam semuanya kan sudah dari sekolah. Ya. Gitu. Kemudian ya tahu saya sih itu aja, alat tulis aja sih. Karena seragam semua sudah dari sekolah, buku, paket, LKS juga sudah dari sekolah semua. Kalau kayak buku tulis harus disiapkan, Bro. Buku tulis ya sebaiknya iya. Iya. Apa tuh? Buku tulis. Kurang laku apa piye Mbak Wati? Aku baru belanja. Buku tulis mungkin hanya butuh 14 buku sementara. Oh iya. Yang murah. Sejumlah mata pelajaran karena sudah bukan pelajaran kayak di SD campur-campur ya. Oh iya. Berarti ya. Sama buku. Iya. 14 pelajaran saja karena yang tahfiz dan tahfiz sudah ada bukunya sendiri dari sekolah. Iya, boleh yang lain? Ada lagi? Siapa yang ingin bertanya? Saya. Atas nama orang tua saya. Ya silakan Ibu. Sebutkan nama ya, dan Ibu, pertanyaan. silakan. Saya atas nama wali murid dari Firi Ramadhani mau menanyakan ruling itu diwajibkan vaksin atau gimana ya Bu?
Betul Ibu, kalau mau luring nanti saya tadi sudah sampaikan wajib vaksin. Bagi orang tua yang kemungkinan nanti kalau sudah PPKM selesai mau mengikuti pembelajaran di sekolah atau di madrasah, berarti harus juga sudah bersiap untuk vaksin anaknya. Di luar sekolah ya, Bu? Ya, di luar sekolah, karena kan domisilinya beda-beda, Bu. Oh iya, makasih ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Bu. Silakan. Cuman ada satu buku wanita sewa perdana. Silakan, yang mau bertanya? Seputar tadi program dari MTS Anaja. Ada lagi? Saya, Bu. Ya, silakan sebutkan nama dan pertanyaannya. Silakan. Saya kakaknya Sandy. Kalau buat santri masuknya kapan ya? Kalau untuk santri, kita akan lihat setelah PPKM ini. Sementara di pembahasan yayasan, santri akan secepatnya kembali datang ke pondok tanggal 30 Juli. Gitu. Tapi nanti kita harus lihat dulu nih PPKM-nya ini ada perpanjangan atau enggak. Itu dulu. Makanya belum diumumkan. Tapi sejauh ini kita sedang persiapkan tanggal 30 Juli anak-anak santri bisa kembali ke pondok. Namun demikian itu harus dipastikan setelah apakah PPKM peraturannya diperpanjang atau tidak oleh pemerintah gitu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Silahkan. Waalaikumsalam. Ya, saya mau tanya, saya dari wali murid dari Pak Jri Ilham dari Jakarta. Iya, Pak. Untuk itu pembelajaran santri itu digabung atau gimana ya? Untuk yang pulang pergi, kalau terjadi tatap muka. Satu, terima kasih Bapak sebelumnya saya ucapkan. Ada beberapa regulasi yang sudah dilakukan dan dilaksanakan sepanjang pandemi sejak tahun 2020 kemarin. Peraturannya adalah bahwa santri tidak diperkenankan untuk berinteraksi dengan siswa pulang pergi. Jadi untuk itu kelas dan proses pembelajarannya pun terpisah. Tidak dibarengkan dengan siswa yang pulang pergi dan biasanya bahkan gedung sekolahnya pun dipisah juga dari yang pulang pergi. Begitu Pak. Oh, gitu. Dan ini berarti tunggu itu ya, tunggu keputusan pemerintah untuk PPKM ya, kapan kelarnya gitu ya? Betul. Kalau tidak ada perpanjangan, tanggal 20 selesai gitu ya Pak ya, insya Allah berarti tanggal 30 kita per tanggal 21 kita akan umumkan untuk bersiap-siap tanggal 30 kembali ke pondok. Datang ke pondok. Oke. Gitu. Ya, oke. Cukup gitu aja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau bertanya? Saya. Ya, silakan Ibu. Saya orang wali dari Anissa Cerajati. Saya mau menanyakan masalah vaksin tadi, Bu. Ya. Ini saya memang baru tahu ini kalau untuk anak usia 12 sampai 17 tahun sudah ada vaksinnya. Ya, untuk apakah dari pihak sekolah menyediakan atau kita memang ini sendiri dari luar? Jadi kalau di sekolah sendiri Bu, sebetulnya biasanya kalau untuk vaksin-vaksin tertentu seperti yang sudah campak, kaki gajah dan lain-lain, biasanya kita memang kerjasama dengan puskesmas untuk mengadakan. Nah, sampai saat ini kalau untuk vaksin COVID-19 belum ada pemberitahuan dari puskesmas. Nah, untuk mengantisipasi ketidaktersediaan vaksin tersebut di puskesmas terdekat kita, gitu ya, berarti sebaiknya kalau saya sarankan, kalau memang sudah bisa mendaftarkan secara
pribadi di wilayahnya masing-masing, di rumah masing-masing, better ambil. Lakukan secepatnya, karena memang saya belum mendapatkan arahan di tingkat bawah, Satgas Kecamatan, Satgas Wilayah, dan puskesmasnya sendiri. Untuk wilayah sekolah kita belum ada regulasinya, apakah memang akan di-cover seluruhnya oleh puskesmas terdekat atau tidak gitu. Jadi sekarang kalau saya pribadi, secara pribadi, kalau memang sudah dibuka di wilayah ibu dan bapak masing-masing, coba didaftarkan dulu anaknya, coba untuk didaftarkan di wilayahnya masing-masing terlebih dahulu. Menurut saya seperti itu. Biasanya nanti kalaupun untuk yang santri, vaksin pertamanya di rumah, mudah-mudahan vaksin keduanya bisa dilaksanakan di pondok. Biasanya nanti akan ada regulasinya seperti itu. Cuman untuk sejauh ini berdasarkan apa yang sudah diumumkan pemerintah, maka kami juga berharap kita semua orang tua gerak cepat gitu, mendaftarkan anak-anak yang usianya 12 ya, minimal 12 tahun. Kalau belum 12 tahun ya berarti jangan. Yang 12 tahun sampai dengan 17 tahun. Untuk persiapan bagi orang tua yang memang ke depan setelah PPKM berakhir, berharap anak-anak bisa masuk ke pembelajaran tatap muka gitu. Untuk sementara dari sekolah saya belum bisa menyediakan lebih dulu gitu, Bu. Jadi lebih baik kalau memang sudah Ibu. Tapi sepertinya untuk vaksin usia 12 sampai 17 tahun sepertinya belum ada gitu. Kami belum mendengar gitu loh, Bu. Gitu. Kebanyakan untuk 8 ya. Makanya saya baru dengar ini tadi kalau ada vaksin untuk 12 sampai 17 tahun gitu. Gimana gitu. kalau punya sekolah nanti kami masih belum bisa mendapat vaksin itu bagaimana nanti, Bu? Kalau memang belum dapat, pokoknya apapun bentuknya nanti coba kita komunikasikan dulu, Bu. Saya juga pasti akan update dulu keadaan di sekitar kita seperti apa gitu. Dan memang kalau memang ternyata kita bisa menyediakan, ya berarti orang tua juga tidak perlu untuk untuk mengejar vaksin yang ada di rumah. Cuman sejauh ini sih beberapa regulasinya sudah menyebutkan bahwa memang vaksin sudah diperbolehkan untuk 12 sampai 17. Mungkin makanya saya bilang kesatuan turunan yang bawahnya belum nyampe. Karena saya pun dari Satgas yang terdekat juga belum ada konfir, masih gitu. Tapi ini hanya gambaran bahwa kalau memang kita mau tatap muka semua, sebaiknya kita punya gambaran bahwa kita mau divaksin. Itu dulu deh, Bu. Mau divaksinnya dulu. Kalau nggak mau dari awal kan, mau disediakan oleh siapapun kan juga nggak bakal mau ikut gitu. Jadi itu penting untuk disampaikan oleh sekolah bahwa untuk tatap muka, entah itu nanti dari sekolah, entah itu dari di wilayah masing-masing, kita komitmen kalau sudah ada slotnya, sudah didaftarkan anaknya, anak insya Allah akan ikut vaksin. Itu dulu aja. Iya, Bu. Terima kasih. Ada lagi kah yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya, silakan. Saya Saiful, Bu, dari Jakarta. Ya. Mau bertanya masalah vaksin, Bu. Vaksin itu sifatnya nanti bahasanya wajib apa nih, Bu? Maksudnya nanti wajib apa maksudnya? Nah, dalam artian misalkan kayak tadi Ibu tadi yang sebelum bertanya itu pahit-pahitnya misalkan gitu si santri ini tidak berkenan untuk divaksin gimana? Artinya berarti resiko terpaparnya kan akan lebih besar gitu ya Pak ya. Walaupun vaksin juga belum tentu menjamin 100% orang tidak akan terpapar. Namun demikian ini menjadi salah satu bagian ikhtiar supaya proses interaksi antar satu anak dengan anak yang lain lebih secure gitu. Kalaupun anak ada atau orang tua yang memiliki pandangan bahwa vaksin itu tidak perlu dan tidak mau, artinya berarti
kemungkinan terpapar yang besar ini juga harus difahami oleh orang tua gitu, karena kan walaupun di pondok proses loading makanan dari pasar dan lain-lain itu kan tetap terjadi gitu loh Pak, sehingga regulasi kenapa ada kalimat wajib vaksin lebih kepada untuk saling mengantisipasi diri dan saling kira-kira kalau ada terjadinya paparan, kita sudah sama-sama bisa mengantisipasi yang terbaik bagi anak-anak kita gitu. Karena kan konteksnya Bapak menitipkan anak di sekolah, jadi kalau bisa memang sudah dibentengi dengan banyak hal gitu loh. Tapi kalaupun memang tidak, berarti yang penting Bapak paham bahwa oh ya, saya ngerti nih kalaupun terjadi paparan dan lain-lain, ya berarti kita bersama-sama legowo gitu. Iya. Jadi Ya, bagian gitu, dari Pak. ketentuan dinas ya Bu ya? Dinas iya, guru dan siswa memang wajib. Makanya Iya. saya sampaikan lebih dahulu. Cuman kalaupun memang akhirnya ada orang tua atau anak yang memang punya pandangan yang berbeda, paling nanti kita komunikasikan saja supaya ada jalan tengah dan paling tidak kita sama-sama punya kepahaman kalau sesuatu amit-amit misalnya ada paparan dan lain-lain, ya kita berarti sama-sama legowo gitu Pak. Iya Bu. Enggak, saya pertanyakan seperti ini Bu, mohon maaf ya. Karena kan kalau bicara vaksin, saya sudah vaksin Bu, alhamdulillah sudah 2 kali saya sudah vaksin. Saya pribadi. Nah, tapi yang satu kasus tadi Ibu sampaikan di awal tadi, di daerah kita juga belum ada tawaran dari angka 12 sampai 17 tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, mengingat anak-anak juga kan ada hemorbid ya, apa namanya? Penyakit bawaan, hemorbid. Sakit mah, misalkan gitu, sakit mah katanya. Penyakit bawaan lah yang dia derita. Artinya ada pengecualian nantinya Ibu ya. Kemudian lagi saya juga meninjau, mohon maaf sekali saya sampaikan, kebetulan kakaknya juga di sana juga Bu, kakaknya juga sudah di sana, sudah santri di sana. Ketika kita perhatikan regulasi di sana gitu, pondok, kita orang tua hanya menjenguk di depan saja di gerbang. Kemudian kita lihat sendiri, kadang tukang, mohon maaf, Mbak apa sih bahasanya ya, bibi tukang cuci gitu. Karena dia dari luar dengan asik datang ke dalam, masuk ke dalam mata cucian gitu kan ya. Kemudian regulasi guru-guru juga saya perhatikan masih keluar masuk gitu kan. Artinya kita saja sudah menjaga gitu ya. Sudah menjaga dengan sadar diri, tidak ingin membawa virus buat anak kita semuanya. Mohon juga dukungan kerjasama dari pihak itu juga, artinya gitu. Menurut saya kok di situ bebas banget pesannya gitu menurut saya seperti itu Bu. Jadi sekali lagi mohon maaf sekali kalau saya sampaikan, yang jelas yang pasti sesuai dengan Ibu sampaikan tadi, kita ingin semua yang terbaik untuk anak kita. Gitu Bu. Terima kasih sebelumnya Bapak, dan alhamdulillah berarti saya sih apresiasi sekali, berarti Bapak salah satu orang tua yang cukup perhatian pada sekolah, dan itu penting sekali karena kalau orang tua udah nggak perhatian biasanya nggak ada perbaikan buat sekolah. Dan terkait dengan interaksi antara bibi cuci kemudian guru memang pertama memang masih keluar masuk, betul Bapak, tapi untuk bertemu dengan santri hanya terbatas. Guru-guru yang bertatap muka langsung dengan santri hanya guru-guru yang memang terdaftar di pondok pesantren atau yang ada di pelajaran sekolah pun biasanya ada aturan rules-nya. Yang pertama tidak boleh ada sentuhan fisik, dan jarak juga biasanya kita batasi. Dan yang kedua, guru juga tracing swab antigen secara berkala biasanya. Kemudian untuk bibi cuci sendiri, sejauh ini saya mungkin perlu evaluasi kalau memang betul ada bibi cuci yang keluar masuk ke dalam pondok gitu, karena setahu saya regulasinya adalah bibi cuci hanya sampai ke gerbang kedua gitu, dan di gerbang kedua pun itu sudah ada pembina atau petugas yang memperhatikan apakah bibi cuci itu memang betul sampai masuk atau tidak.
Cuman ini kan artinya temuan ya, laporan, terima kasih sekali, dan nanti saya akan coba sikapi, tindak lanjuti apakah betul itu terjadi di lapangan, karena kalau yang kami buat aturannya harusnya tidak ada bibi cuci yang masuk ke dalam asrama. Tapi insya Allah mudah-mudahan nanti tahun yang akan datang kita akan bisa perbaiki lebih baik lagi, dan terima kasih atas kepercayaan Bapak untuk menitipkan kedua putrinya di kita. Sama-sama Ibu, mohon maaf juga. Terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Lanjut. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Saya wali murid dari atas nama Mujibur Rahman, Bu ya. Tadi Ibu menjelaskan mengenai KKM, bahwa santri atau siswa itu bisa naik kalau misalkan ada nilai anak itu 3 pelajaran saja yang di bawah KKM. Apakah ada pelajaran tertentu atau pelajaran apa saja yang di bawah KKM itu yang membuat anak bisa naik itu? Mohon penjelasan. Ini agak terbalik nih Bu pemahamannya. Saya tadi menjelaskan bahwa mungkin anak akan mengalami kegagalan di salah satu mata pelajaran. Kita tidak bisa sebutkan pelajaran yang mana, dan tidak ada spesialisasi yang boleh nggak lulus mana, yang harus lulus yang mana, tidak. Artinya kenapa tidak ada spesialisasi? Karena saya mau mengajarkan kepada anak-anak tidak boleh pilih-pilih mata pelajaran. Di pelajaran manapun mereka harus tetap stay fokus. Nah, untuk si KKM ini justru kalau ada yang tidak lulus, boleh tetap naik kelas, tapi tidak boleh lebih dari 3 mata pelajaran yang tidak lulusnya. Itu maksudnya tadi. Ini hanya untuk mengantisipasi kalau ada anak yang tidak lulus KKM. Bu, anak saya nggak lulus KKM, berarti nggak boleh naik kelas dong. Berapa nggak lulusnya? Kalau baru 1 doang yang nggak lulus, tetap naik kelas. 2 doang nggak lulus KKM, tetap naik kelas. Nah, kalau sudah 4 yang nggak lulusnya, nah baru itu nanti akan dikaji kenaikan kelasnya, gitu loh Bu. Iya, jadi tidak ada pelajaran tertentu gitu Bu ya yang di bawah KKM ya. Tidak. Iya, kemudian Ibu nih kebetulan saya kan masih orang Rumpin dan dekat dengan San Brapo Bu ya. Mengenai vaksin di San Brapo itu sekarang lagi buka ya dari hari Senin sampai hari Jumat, itu dibuka juga untuk usia 12 sampai 17, saya dengar kabar seperti itu. Ya mungkin bagi siswa-siswi yang berdekatan dengan San Brapo mungkin bisa mendaftarkan putra-putrinya untuk divaksin di sana yang wilayahnya di sekitaran Rumpin. Tapi yang saya dengar juga dari luar Rumpin juga banyak yang datang ke situ, dan alhamdulillah mereka mengadakan ini semua benar-benar sukarelawan dan gratis seperti itu, Bu. Betul. Iya, nah, berarti terima kasih Ibu informasinya. Alhamdulillah nih Ibu dan Bapak sekalian, mamanya dari Mujibur Rahman mengabarkan bahwa untuk yang wilayahnya dekat dengan San Bravo boleh dari mana aja Bu. 12 sampai 17 bisa. Boleh dari mana aja, cukup bawa foto IKK. Alhamdulillah, terima kasih. Kemarin anak saya sudah. Terima kasih. Wah, hebat, berarti keren. Terima kasih, alhamdulillah. Iya. Ada lagi yang lain? Ya, Ibu. Saya boleh Bu. Ya, silakan Ma. Namanya Raisya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu guru, perkenalkan saya ibunya Raisya Isfalina Faradianti. Sama Bu, Mas, yang vaksin itu. Kalau seperti saya itu kan kerja di kesehatan, ngerawat pasien COVID, pernah positif juga. Anak-anak saya juga pernah positif juga gitu Bu. Itu kan titernya tinggi. Jadi untuk vaksin, sebenarnya kalau sering terpapar gitu, sering terkena. Jadi untuk vaksin itu karena titernya udah tinggi, jadi boleh Bu dipertimbangkan untuk kami yang kesehatan yang udah pernah
positif gitu. Terus vaksin dengan titer yang tinggi gitu. Maksudnya gimana gitu Bu, bisa malah gimana gitu. Oh, iya makanya kan tadi saya Masih sudah ada sampaikan efeknya gitu, jawabannya. Bu. Gimana? Ya, karena sudah pernah positif. Nah, jadi kalau untuk vaksin itu kita udah punya titer coronanya itu yang tinggi Bu, COVID-nya itu udah tinggi. Jadi kalau untuk vaksin lagi itu malah bisa tidak baik gitu Bu. Iya, itu kan katanya nanti begitu. Kan gini loh Bu, maksudnya gini, ada tadi saya rasa sudah jelas dengan Bapak yang pertama tadi pertanyaannya bahwa kalaupun ada keadaan khusus itu biasanya silahkan dikomunikasikan dengan sekolah dulu gitu. Karena kita juga paham bahwa orang yang sudah terpapar nggak mungkin vaksin selama 3 bulan yang akan datang misalnya dan seterusnya. Tapi kan itu juga balik lagi dengan keadaan siswa dan keluarganya sendiri, apakah ada komorbid dan lain-lain juga. Jadi kalaupun yang tadi saya bilang wajibnya itu adalah dalam konteks ini kalau memang ada kesempatan sudah bisa, tidak ada keadaan khusus, tidak ada komorbid, tidak habis terpapar, ya better divaksin gitu. Tapi kalau memang habis terpapar, terus kemudian juga ada komorbid, ya orang tua yang bisa komunikasikan ke kami keadaannya kayak gini, kemudian ya berarti nanti kami akan evaluasi untuk anak ini ada catatan-catatan khususnya, gitu. Berarti wajibnya masih ada toleransi gitu ya Bu ya? Ya. Baik, terima Gimana, kasih Mama? Bu. Iya. Bu Nisa? Sudah? Ada lagi mungkin Bunda atau Ayah yang lain? Silahkan. Izin bertanya Ibu. Kalau tidak ada, Suaranya mungkin kita bisa cukupkan. Bu Nisa kemana? Ali suruh ambil alih deh. Assalamualaikum, izin tanya Bu. Suaranya jelas nggak? Iya, boleh silahkan Ibu. Ya, Ya, sudah terdengar. Ya, Assalamualaikum, saya Wali dari Sazia. Begini Bu, kebetulan posisi rumah saya itu masih di Bekasi domisili. Tadi infonya bisa mengambil seragam dan keperluan lainnya itu mulai besok ya. Ya, cuma karena kondisi masih PPKM, izin Bu bertanya, itu pengambilan keperluan sekolah yang pulang pergi itu sampai kapan? Kemudian kalau memang tadi ada beberapa opsi yang bisa kita ambil, ya, bisa sampai kapan Bu? Mulai besok sampai? Suara putus-putus ya? Tunggu, Ibu santri atau pulang pergi? Pulang pergi. Oh, pulang pergi. Oh, tapi domisilinya di Bekasi jauh banget. Saya kebetulan kantor di Rumpin, tapi pulang pergi seperti itu. Oh ya, oke. Sampai Ibu komunikasi sama wali kelas aja, nanti biar wali kelasnya yang keep. Oh gitu. Jadi masih Gitu. ada. Kalau waktunya, besok ya. Iya. Iya, kalau waktunya sendiri memang sebetulnya untuk kelas 7 besok. Ya. Tapi untuk hari-hari yang lain itu ada kelas 8, ada kelas 9 gitu. Tapi coba Ibu komunikasikan dengan wali kelasnya, beliau bisa siapkan di hari yang mana, gitu aja. Oh, baik. Ya. Baik. Kemudian kedua tadi yang terkait ini Bu, tadi banyak dibahas yang santri. Kalau untuk yang pulang pergi, kita mulai belajarnya itu berarti kan masih menunggu PPKM ya. Kita mulai belajar daringnya itu kapan ya? Mulai masuk. Kalau Maksudnya daring mulai kita kapan? mulai dari tanggal 21, tanggal 19 sudah ada kegiatan Ibu. Tadi di jadwal Oh, tanggal kegiatan saya 19 sudah ya. sebutkan.
disebutkan. Tanggal 19 kita akan ada kegiatan doa bersama. Yang digunakan adalah Zoom, kemudian 21 sampai 23 ada matsama, masa ta'aruf siswa madrasah atau sama dengan MPLS kalau di sekolah SMP. Nah, setelah itu udah langsung KBM normal. Oh, baik. Sebetulnya saya dan anak saya sendiri ingin sekali gitu bisa luring ya. Cuman anak saya kebetulan usianya belum 12, masih 1 bulan. Jadi kemungkinan udah nyari-nyari info sih di mana bisa vaksin gitu. Cuman karena belum 12 berarti masih daring ya, Bu. Iya. Insya Allah mungkin kalau tinggal 1 bulan PPKM-nya juga belum selesai kok, Bu. Paling baru bisa nanti September, Oktober gitu. Iya, insya Allah. Pokoknya kita semua, kalau saya sih pengennya berharap semua orang tua semuanya sabar, tenang gitu, nggak usah kesusu. Insya Allah ada waktunya semuanya. Iya, amin. Ya, Semoga semua selalu sehat. Satu lagi terakhir, Bu. Tadi kan kita harus menyiapkan 14 buku ya, 14 buku tulis. Boleh nggak pakai yang model kayak kuliah gitu, pakai binder yang ada loose leaf-nya? Jadi itu bebas. Itu nggak masalah, bebas. Maksudnya artinya setiap mata pelajaran ada buku khusus untuk, biasanya kan nanti ada tugas atau ada apa, tapi biasanya karena pelajarannya banyak, kita berharapnya nggak tercampur-campur, karena kan biasanya kalau di SD dulu apalagi kemarin kan pakainya tematik gitu ya kan, jadi nggak jelas nih bukunya ada berapa gitu. Kalau sekarang kan per mata pelajaran, jadi mudah-mudahan bisa terpisahkan. Mulai belajar mengorganisir dan memisahkan antara satu chapter dengan chapter lain, walaupun menggunakan binder misalnya, kalau memang bisa dipisahkan ya bisa-bisa aja, nggak masalah. Ada sekat-sekat kayak kuliah gitu. Kalau dari FD memang terpisah juga tematik, tapi sudah terpisah, tapi banyak yang nggak terpakai gitu, sayang, bukunya sisa banyak. Ya, betul. Karena betul. Daring terus, jadi Google gitu. Zoom. Ya. Tadinya kan kebanyakan sovel ya, Bu ya. Ya, betul. Biasanya dulu bahkan kan biasanya 2 ya setiap mata pelajaran, Bu. Karena yang satu khusus tugas, yang satu khusus catatan. Nah, kalau sekarang saya juga udah nggak pernah bilang 2 buku lagi, udah nggak relevan gitu. Tapi kemungkinan kebutuhan tulis-tulis kan tetap ada gitu. Kalau saya memang tipe guru yang masih konservatif lah sedikit-sedikit. Walaupun menggunakan teknologi, saya masih tetap mengarahkan guru-guru untuk setidaknya di setiap mata pelajaran anak-anak ada kegiatan menulisnya, karena itu juga bagian dari yang mereka yang harus miliki skillnya gitu ya. Kalau sekarang kan cuma ngetik doang, terus pakai handphone, pakai komputer, akhirnya memang kemampuan tulisan anak agak luar biasa jadi PR gitu untuk sekolah. Makanya tolong tetap disediakan buku, kalaupun tidak buku tulis per mata pelajaran seperti yang tadi disebutkan 14, selama bisa tidak tercampur-campur menggunakan bindernya gitu, itu nggak masalah. Kenapa tadi diberikan arahannya dalam bentuk yang umum, harus ada 14 mata pelajaran buku, karena tidak semua anak bisa punya kemampuan untuk patuh dengan batas-batas yang cuman hanya sekedar sekat di binder itu loh, Bu. Baik. Gitu. Baik, Ibu Tapi Imas, terima kasih. Iya, sama-sama, Ibu. Semoga ada lagi yang lain. Semua selalu sehat ya, Ibu. Terima kasih. Alhamdulillah, mudah-mudahan amin. Ada lagi yang lain mungkin? Orang tua yang lain? Kalau tidak ada, boleh dicukupkan mungkin ya. Pak Ali, boleh diambil alih. Kayaknya Bu Nisa kok kemana nih? Ada Bu Nisa. Maaf, tadi ada gangguan. Ya, oke. Baiklah, sesi tanya jawab selesai. Saya ucapkan terima kasih bagi wali siswa yang sudah bertanya. Semoga jawaban yang diberikan dapat dipahami dengan baik ya.
Dan nanti ini apa namanya semua penjelasan yang ada di sini juga akan kita sampaikan secara file kepada orang tua. Insya Allah. Akan disampaikan penjelasannya melalui wali kelas ya. Oke, selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Zainuddin SH. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita awali doa bersama ini dengan membaca Ummul Quran. Mudah-mudahan pertemuan ini memberikan manfaat bagi kita semua, memberikan kemajuan untuk putra dan putri kita semua, wabil khusus untuk Madrasah MTS An-Najah. Yang selanjutnya, mudah-mudahan kita yang hadir di sini selalu Allah lindungi dari berbagai penyakit, baik penyakit jasmani maupun rohani. Allah haziniyah wa nusalliha ila hadratin Nabi kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, 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 Allahumma sholli ala sayyidil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in, amin. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yufi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan biha min jami'i ahwal afat wa taqbilana biha min jami'il hajat wa tutahina biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da mamat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana junubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa shifaa min kulli dain wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal jumami wal asqam. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal jumami was sail asqam. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal jumai was sail asqam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa af'inal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiq wassyuhada wassalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillah, rangkaian acara hari ini telah terlaksana dengan baik. Selanjutnya, kita tutup yang kurang berkenan selama acara ini. Terima kasih untuk perhatiannya dan waktunya. Kita tutup dengan baca penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih ibu-ibu semua. Mudah-mudahan bisa ketemu secepatnya. Pamit. Izin live lebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya.